Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana kita menggunakan dan merawat ban pen seperti ini yang bundar, yang klasik seperti ini dengan baik dan benar. Yuk kita lihat seperti apa sih merawatnya. Seperti yang pernah saya janjikan, saya akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan ban pen seperti ini yang bundar klasik dan juga merawatnya. Karena ban pen ini gampang-gampang susah, artinya kita nggak mungkin mengalasi ban pen ini dengan kertas supaya dia tidak lengket kan. Jadi memang harus benar-benar dia tuh tidak lengket. Nah, tapi ini tidak semuanya terbuat dari bahan yang tidak lengket atau anti-stick teflon. Tapi ada caranya bagaimana kita merawat supaya ban pen kita tetap bisa menghasilkan kue yang cantik seperti ini. Pada awalnya dulu, waktu saya menggunakan ban pen ini, banyak sekali saya membuang ban pen itu karena dia lengket. Jadi waktu kita balik kuenya itu rusak. Seperti kayak gini lah contohnya. Pen ini banyak jenisnya. Itu silikon, ada yang kecil seperti itu, ada yang sedang, ada juga yang berat. Dari aluminium, mereknya Nordic Wear kalau nggak salah. Ada juga yang murah. Jadi ini banyak sekali macamnya. Tapi apapun yang kalian miliki sebetulnya bisa digunakan dengan baik. Artinya kalau kita merawat dan menggunakannya supaya dia tetap tidak lengket. Nah seperti ini. Ini kan yang Nordic Wear ya. Dia bagus sekali dan memang harganya cukup mahal. Jadi saya tidak mau untuk membuang. Saya sudah buang itu satu dulu dan kemudian baru setelah saya tahu bagaimana merawatnya, saya pikir menyesal juga. Tapi beginilah caranya merawatnya. Sebetulnya nggak banyak yang harus dikerjakan waktu kita merawat ban pen ini. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah ban pen ini jangan diolesi dengan butter. Kenapa? Tidak boleh diolesi butter karena butter itu ada susunya. Jadi ada sedikit gulanya sebetulnya, ada kandungan gulanya dan itu akan membentuk kayak kotoran gitu yang sulit untuk dibersihkan. Nah, kalau yang kecil seperti ini itu hanya menggunakan shortening aja, pakai kuas yang kecil. Kalau yang ukuran seperti ini pakai kuas biasa. Kalau saya pakai kuas murah beli di Home Depot ya, itu yang harganya murah sekali. Hanya untuk jadi kita ganti. Kalau dia udah mulai rontok kita ganti. Itu diolesi hanya dengan shortening. Karena shortening itu pure oil, pure minyak. Ini murah, tapi kelihatan baru. Yang seperti ini ya. Ini karena saya sudah tahu bagaimana cara merawat. Tapi ini yang ini kalian lihat, mungkin kalau kalian lihat dari dekat itu kelihatan ada kotorannya yang seperti coklat gitu. Jadi itu saya nggak berani bersihkan sungguh-sungguh, artinya pakai scratch gitu. Karena dia kalau begitu dia mengelupas bagian dalamnya, dia tidak lagi anti lengket. Kalau kita panggang kue, biar kita mau pakai berapa banyak shortening pun, itu pasti lengket dan rusak. Kalau yang silikon ini enak, kita taruh di dishwasher juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Ya karena dia plastik. Biasanya saya pakai juga untuk puding atau gimana, karena gampang ya, waktu mengeluarkannya gampang, sama sekali nggak lengket. Cuman kalau yang silikon ini bentuknya tuh ya udah gitu-gitu aja gitu loh, nggak bisa
nggak bisa yang cantik-cantik gitu seperti Nordic Wear dan Wilton, itu kan cantik-cantik kadang bentuknya. Dan kalau yang silikon agak lama dipakai, dia juga nanti akan kelihatan kotor gitu. Nah, oke, sekarang mengolesinya, shortening di dalam itu harus benar-benar semua lekuk-lekuknya itu, crevissnya itu harus diolesi dengan shortening. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai yang terlewat sedikit aja, karena itu akan menyebabkan lengket. Jadi betul-betul rata semuanya diolesi dengan shortening. Shortening seperti ini aja, ini murah kok. Ini saya pakai store brand ya. Kalau di sini mereknya Crisco biasanya, tapi kalau ini store brand yang punyanya Walmart biasa aja. Nah itu semua satu persatu crevissnya itu kita olesi. Kita olesi benar-benar semua lekuk-lekuknya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan terlalu tebal, tapi pokoknya terolesi. Kalau yang kecil seperti ini, saya pakai kuas kecil, kayak kuas kecil ya, jadi pakai kuas kecil. Kalau kalian ingin taburi itu shorteningnya itu, kalau ingin ditaburi dengan tepung terigu, jangan. Lebih baik ya, bukannya tidak boleh sama sekali sih, boleh pakai tepung terigu, tapi kalau saya anjurkan itu menggunakan almond flour ya. Karena ya seperti itu tadi, alasannya sama kayak yang loyang ini. Kalau kita pakai terigu, karena dialus sekali, itu dia jadi kotor dan nggak enak dilihat aja sebetulnya gitu loh. Tapi kalau kita pakai almond flour seperti ini, itu karena lebih kasar, dia tuh lebih gimana sih jadinya, nggak menimbulkan residu yang ditinggalkan menempel pada dinding-dinding loyang ini. Jadi lebih bagus. Juga rasanya sebetulnya lebih enak sih ya. Ada nati-natinya gitu juga bagus kan buat kita ya, almond flour. Nah, kalau kalian tidak punya ya jangan khawatir. Pakai aja tepung terigu biasa juga boleh. Cuman ya nanti membersihkannya agak lebih hati-hati. Bagaimana membersihkannya? Nah, membersihkan loyang banpen seperti ini ya, kita hanya menggunakan air panas. Air panas mendidih ya, air panas. Jadi air panas itu kita tuang ke loyang, kita biarkan sebentar sampai semua kotorannya itu melunak. Setelah itu kita sikat pakai sikat halus, sikat dapur yang halus. Jangan pakai yang kasar. Kalau yang kecil seperti ini saya pakai sikat gigi biasanya. Disikat dalamnya sampai bersih ya. Kalau belum bersih ya diulangin pakai air panas lagi. Setelah itu dilap yang kering. Jadi betul-betul tidak menggunakan deterjen. Ingat ya, jangan sampai terkena deterjen. Selembut apapun deterjen itu akan merusak ban pen. Ini adalah contoh loyang yang kotor karena menggunakan butter ya. Nah, itu tadi adalah cara-cara kita merawat ban pen. Jadi merawatnya gampang sekali ya. Itu tadi waktu kita cuci, kita tuang air panas, kita lihat itu bagian-bagiannya yang lekuk-lekuknya itu. Semuanya itu disikat dengan hati-hati. Memang agak rewel untuk ban pen, tapi karena ini loyang spesial, karena ya kalau gimana ya, klasik aja gitu. Jadi klasik dan saya suka. Kalau kita butuh bantuan untuk mengeluarkan cake dari pen ini ya, jadi apalagi yang tinggal di tempat dingin ya, kadang-kadang itu mengeras gitu loh. Jadi baik itu butternya atau shorteningnya mengeras. Nah, kita menggunakan bantuan spatula seperti ini yang saya pegang ya, spatula. Tapi ingat jangan pakai metal. Ini plastik silikon spatula. Silikon spatula.
Jadi jangan menggunakan metal. Pokoknya segala sesuatu yang bisa scratch, bisa melukai ban pen jangan. Tapi pakai plastik spatula seperti ini untuk mengeluarkan kue dari pen ini. Nah, itu tadi semua yang saya tahu untuk merawat, taking care your ban pen, mengeluarkan kicknya, juga bagaimana menggunakan shortening dan almond flour. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video saya yang mendatang. So bye, see you in the next recipe and next video.